Baik, selamat pagi anak-anak. Jadi hari ini di semester 2 ini kita akan belajar materi baru. Itu materi yang pertama di sini kita akan belajar mengenai teorema Pythagoras ya. Jadi di dalam teorema Pythagoras ini nanti kita akan belajar bagaimana menentukan sisi-sisi atau panjang sisi-sisi dari segitiga siku-siku ya anak-anak ya. Jadi kita akan bahas teorema Pythagoras pada segitiga siku-siku. Nah, gambarnya itu seperti ini. Ada sebuah segitiga siku-siku di mana ada 3 sudut yaitu ABC. Dan kalian perhatikan itu ada tanda panah yang menunjukkan sudut siku-siku dan sisi miring. Jadi sisi miring pada segitiga siku-siku ini bisa disebut juga dengan hipotenusa ya anak-anak ya, itu perlu diingat. Kemudian ini juga berlaku persamaan. Nah, kalian perhatikan di sini. Jadi A, B, dan C dalam huruf kecil itu merupakan pemisahan dari sisi AC, AB, dan BC. Nah, coba kalian perhatikan gambarnya anak-anak ya. Jadi panjang sisi AB itu adalah panjang sisi miring dimisahkan dengan huruf C kecil. Kemudian AC atau sisi AC itu dimisahkan dengan huruf B kecil. Kemudian panjang sisi BC itu dimisahkan dengan huruf A kecil. Nah, jadi ini dia persamaannya ya di sebelah kanannya ya. Jadi jika diminta menentukan panjang A atau panjang sisi A itu adalah panjang sisi BC ya. Jika diminta menentukan panjang sisi A atau panjang sisi BC, itu rumusnya adalah akar dari C kuadrat dikurangi B kuadrat. Kemudian kalau mencari panjang sisi B, itu rumusnya adalah akar dari C kuadrat dikurangi A kuadrat. Jadi jika sekarang diminta menentukan panjang sisi C atau sisi miring, maka rumusnya adalah akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Jadi kesimpulannya seperti ini anak-anak ya. Jika diminta menentukan panjang A atau B atau panjang dari sisi siku-sikunya itu, maka rumusnya adalah sisi terpanjang itu dikurangi dengan sisi siku-siku yang lainnya antara A dan B. Jadi pada segitiga siku-siku ini sisi C atau sisi miring itu adalah sisi yang terpanjang ya anak-anak ya, pasti paling panjang dari sisi-sisi yang lain ya. Kemudian mencari B juga sisi terpanjang dikurangi dengan sisi segitiga siku-siku yang lainnya. Nah, hanya mencari sisi miring itu yang dijumlah ya, perhatikan ini anak-anak. Jadi jika diminta menentukan sisi C atau hipotenusa, maka itu rumusnya adalah akar dari penjumlahan dari sisi segitiga siku-sikunya. Nah, itu sisi A dan sisi B nya. Jadi nanti untuk lebih jelasnya Ibu akan jelaskan dengan contoh soal. Nah, ini dia contoh soalnya. Jadi panjang sisi miring suatu segitiga siku-siku adalah 15 cm. Nah, jika panjang salah satu sisi siku-sikunya 9 cm, maka tentukan panjang segitiga siku-siku lainnya. Nah, untuk penyelesaiannya nanti Ibu akan jelaskan secara terpisah ya, agar anak-anak lebih paham. Oke, kita lanjutkan saja dulu. Nah, yang berikutnya itu nanti kita akan bahas jenis segitiga berdasarkan panjang ketiga sisinya. Nah, jika kuadrat sisi terpanjang itu sama dengan jumlah kuadrat kedua sisi lainnya, maka jenis segitiga tersebut adalah jenis segitiga siku-siku. Ya, jadi hubungan panjang ketiga sisinya itu dapat dituliskan seperti berikut. Jadi C kuadrat itu sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Itu maka akan terbentuk segitiga siku-siku. Ingat ya, jika sama maka itu merupakan segitiga siku-siku. Kemudian yang kedua,
jika kuadrat sisi terpanjang lebih besar dari jumlah kuadrat kedua sisi lainnya. Jika sisi terpanjang itu lebih besar nanti jumlah kuadratnya dari kedua sisi lainnya, maka jenis segitiga tersebut adalah jenis segitiga tumpul ya. Kemudian ini dia. Dan yang terakhir nanti, jika kuadrat sisi terpanjangnya lebih kecil dari jumlah kuadrat kedua sisi lainnya, maka jenis segitiga tersebut adalah segitiga lancip. Nah, hubungan panjang ketiga sisinya dapat dituliskan seperti ini anak-anak. Nah, ini adalah contoh dari gambar segitiga yang sudah Ibu jelaskan tadi. Segitiga lancip, siku-siku, dan segitiga tumpul ya. Nah, untuk teorema Pythagoras tadi kita gunakan segitiga siku-siku yang di tengah-tengah anak-anak. Yang sudut siku-sikunya itu adalah 90 derajat. Oke, yang berikutnya untuk contoh soal. Nah, tentukan jenis segitiga berdasarkan panjang sisi-sisinya. Jadi di sini ada 3, A, B, dan C. Jadi ketiga contoh soal berikut ini itu sama, nanti Ibu akan jelaskan secara terpisah ya, agar anak-anak lebih paham. Jadi Ibu nanti akan jelaskan dengan lebih rinci. Kita lanjutkan dulu materi yang berikutnya. Nah, itu yang terakhir nanti Ibu jelaskan adalah triple Pythagoras. Oke, jadi apa sih triple Pythagoras itu? Jadi triple Pythagoras adalah kelompok 3 bilangan asli yang memenuhi ketentuan yaitu kuadrat bilangan terbesar sama dengan jumlah kuadrat 2 bilangan lainnya. Oke, jadi ini contoh soalnya. Apakah kelompok bilangan berikut merupakan triple Pythagoras atau bukan? Nah, kelompok bilangan yang pertama yaitu 3, 4, dan 5. Kelompok bilangan yang kedua itu adalah 6, 8, 12. Nah, jadi dari kedua kelompok bilangan ini itu juga nanti Ibu akan buktikan secara terpisah dengan soal-soal yang sebelumnya tadi. Itu gunanya agar kalian nanti lebih bisa memahami ya anak-anak ya. Oke, jadi untuk pertemuan pertama ini itu Ibu jelaskan materinya hanya sampai di sini saja dulu. Kita akan bahas secara perlahan agar kalian bisa benar-benar paham mengenai teorema Pythagoras ini ya anak-anak ya. Jadi ini yang Ibu jelaskan tadi itu hanya bayangan materi apa yang akan kita bahas di pertemuan ini. Untuk soal-soalnya yang lebih jelasnya nanti Ibu akan sampaikan di videonya secara terpisah anak-anak ya. Oke, mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan ini dapat kalian pahami ya. Terima kasih.